Baiklah, kali ini kita akan belajar membuat sebuah animasi frame by frame, yaitu animasi frame by frame adalah animasi yang dibuat per frame. Jadi setiap frame itu memiliki gambar yang berbeda-beda. Jadi frame 1, frame 2, frame 3 dan seterusnya memiliki pergerakan objek yang berbeda. Nah, di sini semakin banyak gambar atau frame yang kita buat, maka semakin halus pergerakan animasi kita. Nah, sebagai langkah awal, kita membuat sebuah objek sederhana, yaitu sebuah bola. Nah, perhatikan di sini pada layar, bisa kalian perhatikan di sini. Di sini ada namanya oval tool. Nah, pada oval tool, sebelum kita menggambar, pastikan fill color posisi off atau tidak ada warna. Jadi kita memilih fill color ini sini, kita klik fill color. Nah, di sini ada warna, kita matikan warnanya di sini. Nah, sekarang kita akan menggambar suatu bola, yaitu bola memantul ke udara kemudian turun lagi dengan menggunakan frame by frame. Nah, sekarang kita menggambar sebuah bola di sini, sebuah bola. Nah, kemudian kita beri variasi bola ini dengan sesuai dengan keperluan kita. Misalnya di sini kita copy bola ini, misalkan copy dan kita paste. Nah, di sini paste lagi, sini paste in place, kita paste. Nah, di sini kita memiliki 3 lingkaran. Nah, ini kita anggap lingkaran ini merupakan suatu garis bantu untuk pembuatan bola ini. Nah, kita seleksi di sini, kita pilih di sini adalah ada break apart. Nah, break apart. Nah, di sini kita hilangkan garis bantu dengan klik sekali, tekan tombol delete pada keyboard. Nah, kemudian klik lagi sekali, delete pada keyboard. Setelah kita selesai membuat seperti ini, bisa langsung kita beri warna dengan menggunakan paint bucket tool yang tersedia di sini. Kita klik paint bucket. Nah, kemudian di sini kita pilih warna yang sesuai dengan keinginan kita. Misalkan di sini kita menggunakan warna biru. Nah, sini biru, kita klik warna biru. Nah, kemudian di tengahnya kita beri warna, misalkan warna biru 2 di sini. Nah, biru 2 di sini. Nah, maka kita memiliki bola dengan warna seperti ini. Sudah kita memiliki objek dengan warna biru muda dan biru 2. Nah, di sini kita terapkan animasi frame by frame. Nah, di sini pada layer timeline layer 1, pada frame 2, kita klik kanan. Kita beri di sini namanya convert to keyframe. Nah, convert to keyframe di sini menciptakan objek yang sama persis pada gambar sebelumnya. Di sini pada layer 1, frame 1, gambar seperti ini. Tadi kita sudah melakukan convert to keyframe, maka akan dibuat sama persis pada frame sebelumnya. Nah, di sini frame 1 gambarnya seperti ini, frame 2 gambar seperti ini. Nah, karena kita menggunakan teknik animasi frame by frame, nah di sini pada gambar 2 kita berikan perubahan atau pergeseran sedikit. Misalkan dengan kita menaikkan geser bola sedikit, misalkan nah kita berikan geser segitu, kemudian beri perputaran sedikit. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi kita memiliki dua buah gambar
pada frame 1 gambarnya seperti ini, pada frame yang kedua kita lihat gambarnya seperti ini. Jadi kita memiliki dua buah gambar seperti ini. Nah, karena kita akan membuat animasi bola melayang ke udara, misalkan bola melayang ke sini, kemudian jatuh ke sini. Nah, kita lanjutkan animasi frame by frame kita. Pada frame yang ketiga, sama seperti sebelumnya, kita convert to keyframe. Maka pada frame yang ketiga ini akan membuat gambar sama persis pada frame yang kedua. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama, kita geser ke atas lagi sedikit. Nah, seperti ini. Kita pergerakannya kita geser sedikit, nah seperti ini. Jadi kita telah memiliki 3 buah gambar yang berbeda. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, kita aktifkan onion sini, tujuannya untuk melihat pergerakan daripada objek 1, 2, 3. Nah, seperti ini bisa kita lihat. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, karena kita mudah mengaktifkan union. Nah, pada frame yang keempat kita klik kanan lagi, kita beri convert to keyframe. Nah, convert to keyframe, kita lakukan pergerakan atau pergeseran naik lagi sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian kita rubah posisi bentuknya. Jadi kita telah memiliki 4 buah gambar, 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya pada frame yang ke-5 kita sama seperti klik kanan lagi, kita beri convert to keyframe. Kita lakukan pergeseran lagi sedikit, pergerakan ke atas. Nah, seperti itu. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian lakukan perputaran lagi. Nah, sedikit. Jadi kita telah memiliki 5 buah gambar. Nah, seperti ini. Pada frame yang ke-6 klik kanan, kita beri convert to keyframe, kita lakukan pergerakan sedikit. Nah, kita putar lagi sedikit. Pada frame yang ke-6 kita klik kanan lagi, convert to keyframe, kita geser lagi sedikit. Kita putar objek ini. Pada frame yang ke-7 kita convert to keyframe, kita geser objek ini. Ya. Kita naikkan objek ini. Kita beri rotasi sedikit. Nah, pada frame yang ke-9 kita lakukan convert to keyframe. Kita naikkan lagi sedikit. Nah, kita rubah posisinya sedikit. Pada frame ke-10 convert to keyframe, kita naikkan objek sedikit. Ya, kita posisikan objek ini, kita putar. Pada frame ke-11 kita convert to keyframe lagi, kita naikkan objek, kita putar lagi sedikit. Nah, seperti itu. Pada frame ke-12 kita lakukan convert to keyframe, naikkan objek ini, kita putar sedikit. Ya, seperti itu. Pada frame 13 kita lakukan convert to keyframe. Nah, seperti ini. Pada frame ke-14 kita lakukan convert to keyframe, kita geser lagi sedikit ke atas. Nah, ke atas sini kita putar lagi sedikit pergerakannya. Pada frame 15 kita klik convert to keyframe, kita geser objeknya ke atas lagi sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita putar objeknya. Nah, seperti itu. Pada frame 16 kita convert to keyframe, kita geser lagi sedikit ke atas.
kita beri perputaran sedikit. Pada frame 17 convert to keyframe, kita lakukan geser sedikit, kita rotasikan. Pada frame 18 convert to keyframe, nah, kita geser sedikit seperti ini. Nah, pada frame 19 kita lakukan convert to keyframe, kita geser objek lagi sedikit. Pada frame 20 di sini kita lakukan hal yang sama, convert to keyframe, kita geser objek, kita lakukan rotasi sedikit. Nah, seperti ini. Pada frame 21 convert to keyframe, ya, kita lakukan pergeseran objek, kita buat rotasi sedikit. Pada frame 21 di sini kita lakukan convert to keyframe. Nah, pada frame ke-23 convert to keyframe lagi, kita geser sedikit. Nah, di sini jadi kita telah memiliki kurang lebih 23 gambar. Jadi setiap frame ini memiliki gambar yang berbeda-beda. Bisa kita perhatikan di sini. Frame 8, frame 9 ini memiliki gambar yang berbeda-beda. Semakin rapat gambarnya atau semakin pergerakannya semakin detail kita buat di sini dengan menggunakan teknik frame by frame, maka yang hasil animasi yang kita buat tentu akan lebih halus pergerakannya. Nah, kita lanjut di sini kembali lagi pada frame 23. Kita sudah memiliki gambar seperti ini. Kemudian pada frame 24 convert to keyframe lagi, kita berikan perubahan sedikit. Nah, pada frame 25 kita klik kanan, convert to keyframe lagi, kita geser sedikit. Nah, kita geser, kita beri perubahan sedikit seperti ini. Ya. Kemudian di sini kita union skin frame kita aktifkan. Tadi fungsinya di sini adalah untuk memudahkan kita membuat pergerakan gambar sebelumnya sehingga bisa dilihat gambar seperti ini. Kita matikan sini. Kalau kita tekan nomor enter, maka pergerakan akan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut pembuatan animasi kita di sini. Nah, setelah bola sampai di sini rencananya kita buat suatu tembok, ya, atau tembok atau ring lah, sesuai dengan selera kita. Begitu objek ini sampai di sini menyentuh ring misalkan atau ring basket gitu, maka objek ini akan turun ke bawah, kemudian mantul ke atas seperti itu. Ya, misalkan di sini ada tembok, misalkan kita buat tembok. Nah, kita lanjut proyek kita. Nah, pada frame 26 di sini kita klik kanan, kita beri apa? Seperti biasa tadi, convert to keyframe lagi. Nah, di sini convert to keyframe. Nah, kemudian kita geser objek ini ke bawah. Nah, bawah sedikit. Nah, kita bisa geser itu. Nah, untuk mempermudah atau melihat frame sebelumnya keseluruhan, kita di sini mengaktifkan namanya union skin. Nah, bisa kita perhatikan di sini. Maka aktif dia per frame ini kelihatan seluruhnya. Nah, kemudian kita lanjut pada frame 27, kita klik convert to keyframe. Nah, kita geser ke bawah lagi pergerakan. Ini kita bisa putar sedikit. Pada frame 28 convert to keyframe. Nah, ini kita geser lagi sedikit. Nah, kita beri pergerakan sedikit. Kemudian pada frame 29 beri convert to keyframe lagi, kita geser sedikit. Nah, kita berubah seperti itu. Pada frame 30 convert to keyframe. Nah, di sini. Kemudian pada frame 35 di sini 31 kita turunkan lagi. Nah, pada frame 32
seperti biasa kita lakukan convert to keyframe, kita geser, kita lakukan perubahan gambar sedikit. Klik kanan lagi sini, convert to keyframe, kita lakukan pergeseran. Pada frame 34, convert to keyframe, kita lakukan pergeseran sedikit. Pada frame 35, convert to keyframe, kita lakukan geseran sedikit. Nah, kita lakukan gerakan sedikit. Pada frame 36, convert to keyframe, kita lakukan geser sedikit, kita lakukan perubahan. Pada frame 37, seperti biasa kita geser sedikit. Nah, seperti ini. Pada frame 38 kita lakukan pergeseran sedikit. Nah, di sini ya seperti itu. Nah, jadi di sini pada frame 39 kita beri convert to keyframe, kita turunkan sedikit. Nah, seperti itu. Jadi pada frame 40 di sini kita sudah nyampe pada frame yang ke-40. Nah, klik 40, klik kanan lagi, convert to keyframe. Nah, di sini kita menerapkan teknik 12 prinsip animasi, kita regangkan sedikit. Nah, karena di sini sudah menyentuh lantai, ini misalkan di sini bola naik ke atas, di sini menyentuh ring, misal kita buat bolanya turun. Nah, di sini ketika bola turun di sini supaya kelihatan menarik, kita beri animasi sedikit ya. Di sini peregangan, ini kita titik poin kita geser ke bawah, kita turunkan sedikit. Nah, seperti ini. Pada frame 41 beri convert to keyframe lagi, kita beri turunkan ya di sini ya. Pada frame 41, kemudian frame 42 convert to frame. Nah, seperti itu. Selanjutnya pada frame yang ke-44 convert to keyframe. Nah, kita kembalikan posisinya ke awal lagi. Ya, kita kembalikan posisinya ke awal, ke semula. Ke kanan pada frame 45, convert to keyframe. Nah, kita posisikan ke awal lagi. Kita naikkan. Kemudian frame 46, convert to keyframe. Pada frame 47, convert to keyframe. Nah, kita kembalikan ke posisi semula. Kemudian pada frame yang ke-48, seperti itu kurang lebih. Jadi kita telah memiliki sebuah gambar sebanyak 40 gambar yang berbeda, dengan dibuktikan dengan setiap frame-nya di sini memiliki gambar yang berbeda-beda. Jadi kita artikan onion skin-nya. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini ada pergerakan, dia bola memantul ke atas. Nah, sampai di sini dia akan turun. Nah, ya, itu kita animasi kita. Ya. Nah, kemudian pada frame 49, nah di sini pada frame 49 kita lakukan convert lagi, karena kita setelah bola ini
mengenai ring, kita anggap ring basket ada di sini, nanti kita buat. Nah, di sini bola turun ke bawah, setelah menyentuh lantai dia akan memantul ke atas lagi. Nah, kembali lagi. Kita buat geserkan naik lagi ya, naik. Nah, ini kita bisa putar lagi. Kita aktifkan onion skinnya supaya bisa melihat frame-nya kita yang kita buat tadi. Pada frame 50 di sini kita convert to keyframe lagi. Nah, kita geser lagi ke atas. Pada frame 51 convert to keyframe, kita naikkan lagi. Pada frame 52 kita klik kanan, kita naikkan lagi sedikit, kita geser perputaran. Pada frame 52 seperti biasa kita lakukan convert to keyframe, kita geser sedikit objek ke atas, kemudian kita lakukan rotasi agar memiliki pergerakan gambar yang berbeda. Kemudian kita lanjut pada frame yang ke-54, kita lakukan naik ke atas lagi sedikit. Nah, di sini kita putar. Pada frame 55 convert to keyframe lagi, kita lakukan perubahan sedikit. Nah, kemudian pada frame 56 convert to keyframe, nah kita geser ke atas sedikit. Ya, seperti itu. Jadi bisa kita perhatikan di sini, kita matikan union skinnya. Nah, kalau kita tekan play, di sini ada tombol play. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, seperti itu. Nah, kita peragakan seperti itu, kurang lebih. Nah, kemudian setelah bola ini, perhatikan di sini, bola ini mengenai objek ring, dia turun, kemudian naik lagi pergerakan. Nah, sampai di sini kita lakukan perputaran rotasi lagi, kita ke bawah, ke kanan, convert to keyframe, kita buat naik lagi sedikit. Pada frame 58 lakukan hal yang sama, kemudian kita lakukan pergeseran, kita turun. Nah, seperti itu, ke rotasi, kemudian lakukan convert to keyframe lagi, kita geser seperti biasa, kita geser, kita lakukan putar. Pada frame 60 convert to keyframe lagi, lakukan pergeseran. Nah, seperti itu kurang lebih. Pada frame 61 convert to keyframe, turun lagi. Pada frame 62 seperti biasa lagi kita lakukan pergeseran, kita putar objek ini. Pada frame berikutnya convert to keyframe, kita turunkan objek, kita lakukan putar. Kemudian lakukan convert to keyframe lagi, kita turunkan objek. Nah, seperti ini. Nah, kalau ditekan tombol play, maka kita telah memiliki animasi frame by frame. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, pada frame 65 convert to keyframe. Nah, di sini berikan lagi sebuah efek elastisitas. Kita geser ke bawah sini ya. Dan ini titik poin. Kemudian kita geser sedikit. Pada frame 66 convert to keyframe. Nah, kita sedikit pada, kemudian kita lakukan convert to keyframe lagi. Nah, di sini kita seperti itu, kemudian convert to keyframe lagi. Di sini kita turunkan objek. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian pada frame 69 kita lakukan convert to keyframe, kita kembalikan objek ini ke kondisi semula. Convert to keyframe, kita naikkan objek. Kemudian pada frame 71 convert to keyframe,
Kemudian pada frame ke 72 convert to keyframe, kita geser lagi ke atas, convert to keyframe lagi, kita geser ke atas lagi sedikit. Pada frame 74 convert to keyframe, kita geser sedikit. Pada frame 75 convert to keyframe, kita naikkan sedikit objek ini, kita putar sedikit. Klik kanan, convert to keyframe, nah kita naikkan sedikit. Nah, ini disebut animasi frame by frame. Jadi animasi yang tentu di sini memerlukan kesabaran dalam pembuatan animasi yang dilakukan frame by frame ini. Nah, itu. Setelah ke atas ini kita lagi berikan convert to keyframe lagi, kita naikkan sedikit. Kita lakukan pergeseran kanan, convert to keyframe, kita naikkan lagi. Nah, pada frame 79 convert to keyframe, nah ini kita naikkan. Pada frame 80 convert to keyframe, naikkan sedikit. Ya, di sini kita mulai memiliki 80 gambar. Nah, setelah objek ini sampai di sini, ya, di sini. Sekarang kita akan lakukan perubahan objek ini. Ya, seperti ini tadi. Pada frame berikutnya 81 kita buat lagi, kita geser ke bawah seperti ini kurang lebih. Nah, kemudian pada frame berikutnya 82 kita lakukan convert to keyframe lagi. Kita turunkan di sini, kita lakukan perubahan pada frame convert to keyframe. Nah, di sini kita geser, kita lakukan perubahan kurang lebih seperti ini. Nah, kita lanjut ke frame berikutnya pada frame 84 convert to keyframe, ya, convert to keyframe. Kita lakukan pergeseran sedikit, kita putar objek ini. Pada frame 85 convert to keyframe, kita turunkan lagi, kita putar. Pada frame 86 convert to keyframe, kita turunkan objek, convert to keyframe, kita geser objek ini lagi, kita lakukan putar. Kemudian convert to keyframe lagi, kita turunkan objek ini, kita putar. Kemudian convert to keyframe kembali, kita geser ke bawah. Nah, seperti ini kita lakukan keyframe. Nah, di sini kita telah memiliki convert to keyframe lagi. Di sini kita telah memiliki 90 gambar yang kita buat tadi. Maka kita memiliki sebuah animasi frame by frame. Nah, semakin banyak frame yang kita buat, maka tentu hasil gambar yang kita buat di sini akan semakin halus. Sekarang kita coba lihat animasi frame kita, by frame kita. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu jadinya. Nah, di sini kita telah selesai membuat animasi frame by frame. Nah, selanjutnya kita akan memberi tadi rencananya di sini kita akan memberi animasi ring basket atau tembok. Ya, untuk gampangnya kita beri gambar tembok aja di sini ya. Gambar tembok. Nah, kemudian kita buat layer 1. Nah, di sini layer 1 sudah, kita tambahkan layer berikutnya, layer background, ada layer 2, kita tambahkan posisinya, kita geser ke
posisi 2 di sini. Kita tambahkan yang namanya sebuah tembok. Nah, membuat tembok ini kita sederhana aja temboknya. Kita menggunakan fill color berwarna, misalkan kita beri tembok warna hitam gitu, misalkan di sini fill colornya misalkan warna itu, objeknya kita pilih, kemudian kita gambar fill color warna ini, kita pilih. Nah, kemudian kita akan menggambar suatu tembok di sini. Ya, kita aktifkan union skin supaya bisa melihat objek seluruhnya. Nah, di sini kita membuat gambar ya seperti tiang lah, seperti ini ya, tiang atau ring. Nah, kemudian kita menggambar objek ovalnya. Sekarang kita matikan fill color. Di sini kita matikan fill color. Nah, kemudian kita gambar objek seperti itu ya, fill color. Nah, fill color kita menyorot objek, stroke colornya kita naikkan sedikit. Nah, ini ya, stroke color kita naikkan sedikit. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita matikan union skin. Nah, kemudian sini bisa kita lihat lagi dengan union skin. Nah, apakah sudah pas ring ini ya, ring ini dengan bola. Kita kira-kira aja kurang lebih segitu ya, kurang lebih kita membuat ring seperti ini. Nah, kemudian kita membuat suatu jaring ya. Sekarang kita membuat jaringnya ya, sederhana aja. Kita membuat ring basket sini, sederhana. Color kita kecilkan. Nah, sederhana aja kita buat ya. Nah, kita membuat sederhana seperti itu aja dulu. Nah, kemudian kita beri garis bantu di sini. Ya. Setelah kita menggambar ring basket seperti ini, kemudian kita lakukan seleksi. Di sini ada break apart. Nah, tujuan break apart supaya kita mudah menghapus garis-garis yang tidak diperlukan. Ini misalnya kita tekan tombol delete pada keyboard. Nah, seperti ini. Delete pada keyboard. Klik sekali, delete. Klik. Ya, klik delete. Klik delete. Jadi garis-garis bantu ini yang tidak diperlukan bisa kita hapus ya, kita bisa hapus sesuai keperluan kita. Nah, kemudian supaya ada perbedaan warna antara warna bawah dan warna tiang ini, di sini saya tambahkan garis bantu lagi. Nah, di sini, nah ini misalkan ada papan. Kemudian di sini kita berikan kembali, di sini ada break apart. Nah, kemudian objek ini kita anggap papan ini kita beri ganti warnanya supaya lebih berbeda sedikit ya. Nah, di sini kita rubah warnanya ini, misalkan warna biru ya. Biru atau warna yang sesuai dengan selera kalian. Misalkan saya pilih warna ini yang itu
misalkan. Nah, ini kita anggap sebagai papan ya, papannya ada perbedaan sedikit. Nah, ini garis bantu, ini bisa kita hilangkan. Nah, itu ya. Nah, jadi di animasi kita ini jika dicoba, nah itu sudah muncul di situ, kurang lebih seperti itu. Jadi kita posisikan objek ini sesuai dengan nah itu kurang lebih seperti itu animasi kita, animasi bola basket memantul. Jadi inilah animasi frame by frame ya. Nah, itu seperti itu. Baik, demikian tadi animasi frame by frame pembuatan bola basket atau bola pantul seperti ini. Nah, untuk selanjutnya bisa kalian tambahkan, misalkan tambahkan background, misalkan sesuai selera, misalkan ada background, ada di sini lantainya, itu misalkan bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan atau selera kita masing-masing. Baik, demikian dari tutorial pembuatan animasi bola pantul frame dengan teknik frame by frame. Terima kasih.